salam musyafa. Saya siswi dari SD Negeri Jenang Nalnang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pernahkah kalian mendengar nama desa Sepat Nunggal? Kalian pasti penasaran dengan asal-usulnya. Yuk kita simak ceritanya. Dengan mata nanar dan semangat yang berkobar, seorang pemuda berseru, "Aku Panembahan dalam Reksapati akan meluaskan wilayah atas perintah Panembahan Senopati untuk kejayaan Mataram di masa yang akan datang." Secepat kilat, pemuda itu menghilang menuju leweng wates hutan rimba di tengah pegunungan pembarisan. Sayup-sayup terdengar, senandung merdu suara seorang wanita. Nadyan silih papa piung kaki nini sadulun yang sana kalamun murotan becik nora pantes yenden nunuto. Reksapati mendekati asal suara tersebut. Betapa terperanjatnya ia melihat seorang gadis cantik dan menawan. Sang gadis pun tak kalah terkejut, yang tak lain bernama Ratna Kencana, putri dari seorang lelaki tua sakti yang bernama Ki Wangsakarta, yang merupakan penjaga mata air Padontilu, Leweng Wates, dan Dusun Larangan atau Bapakan. Dan ia mengikuti arah-arah si gadis. Sampai di sebuah gubuk, ia pun menjelaskan keinginannya bahwa ia ingin mempersuntingnya. Melihat keberanian Reksapati, Ki Wangsakarta menerima lamaran tersebut dengan mengajukan dua syarat. Syarat yang pertama, ia harus bisa membuka hutan menjadi sebuah perkampungan, dan syarat yang kedua, ia harus menuruti semua kemauan Ratna Kencana. Setelah berapa lama pun mereka menikah, dan akhirnya Ratna Kencana berhasil mengandung putra pertama yang sangat diidam-idamkan. Pada suatu hari, Ratna Kencana bermimpi mendengar suara gaib yang terus terngiang-ngiang dalam benaknya. "Hai Ratna Kencana, engkau, ayahmu, ibumu, dan jabang bayi yang ada dalam kandunganmu ada dalam kuasaku. Jika kau ingin selamat, mintalah suamimu untuk menangkap ikan di Sungai Cibengkeng, dan saksikanlah suamimu memakan ikan itu sampai tersisa kepala dan durinya saja." Ia pun segera terbangun dan mencari suaminya yang tengah memotong kayu. Mengingat sumpah yang kedua, Reksapati menuruti kemauan Ratna Kencana. Ia menangkap ikan di Sungai Cibengkeng. Sudah berjam-jam ia menunggu, namun tak mendapatkan satu ekor ikan satu pun. Ia lalu mengerahkan kesaktiannya. Menerawang. Kena kau! Pada saat yang bersamaan, Ibunda Sang Ratna Kencana melihat kejadian itu. Betapa terkejutnya ia melihat Reksapati sedang menangkap ikan di Sungai Cibengkeng. Ia pun segera berlari untuk membangunkan Ki Wangsakarta. Dan ia menjelaskan apa yang dilihatnya. Ki Wangsakarta pun lari secepat kilat untuk mencari putri dan menantunya. Namun sesampainya di sana, semuanya sudah terlambat. Putri dan menantunya sudah memakan ikan tersebut sampai tersisa kepala dan durinya saja. Ia pun duduk dengan air mata meleleh dan suara yang parau. Ia menjelaskan bahwa ikan itu adalah ikan satu-satunya yang menghuni di sini. Dan
Kelangsungan hidup ikan itu adalah kelangsungan hidup perkampungan, dan sebaliknya kematian ikan itu adalah kematian atau bencana bagi perkampungan. Tiba-tiba suara gaib itu muncul kembali. Terkutuklah Ratna Kencana dan kalian semua. Bencana akan datang melanda. Terkutuklah Ratna Kencana dan kalian semua. Bencana akan datang melanda. Ki Wangsakarta berucap, pengorbanan harus ada yang dikorbankan. Terus segera Ki Wangsakarta menarik tangan istri dan putrinya, berlari menjauh masuk ke dalam hutan. Reksapati pun duduk bersimpuh, mengerahkan kesaktiannya. Mengangkat tangan dan meminta perlindungan kepada Yang Kuasa. Ajaib, ikan yang tersisa kepala dan durinya saja hidup kembali dan meloncat ke dalam Sungai Cibengkong. Semenjak peristiwa itu, dusun Larangan yang tadinya sempit menjadi luas daerahnya dan berubah nama menjadi Desa Sepat Nunggal. Itulah asal-usul Sepat Nunggal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.